Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Hari ini kita akan mempelajari SKI bab 1 tentang salah satu tokoh Wali Songo yang bernama Sunan Maulana Malik Ibrahim. Beliau wafat pada tahun 822 Hijriah atau 1419 Masehi. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita bersama-sama memulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mohon disimak baik-baik ya anak-anak. Saya akan membacakan ringkasan materi ini. Di sini Bapak akan menjelaskan secara singkat, yakni kompetensi dasar di KID ini ada dua. Yang pertama, menganalisis geografi Sunan Maulana Malik Ibrahim dan perannya dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia. Yang kedua, mengorganisasi kembali peran Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Ini ada peta konsep. Bab 1, Maulana Malik Ibrahim. Ada 3 subtema yang akan kita pelajari. Yang pertama, biografi. Yang kedua, peran Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Dan yang ketiga, sikap positif dalam pribadi Maulana Malik Ibrahim. Sebelum Bapak jelaskan tentang geografi Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, adakah di antara kalian yang tahu siapakah Wali Songo? Pasti anak-anak ada yang pernah mendengar nama Wali Songo, bukan? Nah, Wali Songo berasal dari kata wali dan songo atau sanga yang di dalam bahasa Jawa berarti 9 wali. Songo sendiri mempunyai arti 9 wali. Istilah Wali Songo dikaitkan dengan lembaga dakwah yang berisi tokoh-tokoh penyebar Islam dalam usaha mereka mengembangkan Islam secara terorganisasi pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Para penyebar Islam yang disebut Wali Songo yaitu yang pertama Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, yang kedua Sunan Ampel, yang ketiga Sunan Giri, keempat Sunan Bonang, 5 Sunan Derajat, 6 Sunan Kalijaga, 7 Sunan Muria, 8 Sunan Kudus, dan yang 9 Sunan Gunung Jati. Nah, pada mata pelajaran SKI selama 2 semester kita akan belajar biografi, peran dan sikap positif yang ditunjukkan oleh para Wali Songo. Di sini pada bab pertama kita akan belajar tentang tokoh Sunan Maulana Malik Ibrahim atau yang dikenal dengan Sunan Gresik. Biografi Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik berasal dari Kasan, Persia. Beliau datang ke Jawa pada abad ke-14 tahun 1371 Masehi untuk menyebarkan agama Islam. Mengapa beliau dikenal dengan nama Sunan Gresik? Karena beliau menyebarkan agama Islam di Gresik. Silsilah keturunannya tersambung dengan Nabi Muhammad SAW melalui Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib dari jalur Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Pada tahun 1371, Sunan Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa dengan saudaranya, yakni Maulana Mahfud Sayyid Yusuf Mahrobi dan 40 orang pengiring. Mereka datang ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam sambil berdagang. Desa Sembolo menjadi daerah yang pertama kali dituju, sebuah tempat dekat dengan Desa Laron, Kabupaten Gresik, Provinsi
Jawa Timur, yakni sekitar 9 km dari arah utara kota Gresik. Penyebaran Islam dilakukan melalui jalur perdagangan, dimulai dari masyarakat pesisir pantai utara dan menjalin hubungan dagang dengan kerajaan Majapahit. Maulana Malik Ibrahim sendiri diangkat sebagai Sabandar. Apa itu Sabandar? Sabandar adalah semacam penasihat, semacam pejabat pemerintah yang berada di pelabuhan, dan beliau dijadikan sebagai penasihat kerajaan Majapahit. Di antara biografi beliau antara lain ialah kegiatan dagang, yakni beliau melakukan kegiatan dagang dalam menyiarkan agama Islam. Sunan Maulana Malik Ibrahim mula-mula menyiarkan agama Islam dengan berdagang, membuka toko, menyediakan kebutuhan pokok masyarakat, dan menjualnya dengan harga murah di dekat pelabuhan yang berlokasi di Desa Rumo. Melalui kegiatan dagang beliau berinteraksi dengan berbagai kalangan. Melalui kegiatan dagang beliau berinteraksi dengan berbagai kalangan, pelaku jual beli, pemodal, pemilik kapal, dan pihak-pihak yang terkait dengan aktivitas perdagangan. Yang kedua, komunikasi. Sunan Maulana Malik Ibrahim juga belajar bahasa daerah untuk mempermudah komunikasi dan kelancaran dakwahnya, sehingga dalam waktu yang relatif singkat beliau dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat, baik dalam menghadiri upacara-upacara perkawinan maupun acara-acara lainnya. Bahkan beliau pun menjadi juru damai apabila menjumpai masyarakat yang berselisih. Nah, berkat kesungguhan dan tanggung jawab beliau dalam menyebarkan agama Islam, beliau lalu mendapat kepercayaan di masyarakat. Dan berkat taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu demi satu mereka memeluk agama Islam. Dalam kesehariannya, Sunan Gresik tidak menentang kepercayaan yang dianut penduduk asli. Beliau berusaha menyampaikan keindahan dan kebaikan yang dibawa oleh agama Islam. Jadi, beliau menyebarkan Islam dengan cara yang santun, arif, bijaksana, dan ramah, tidak dengan tindakan kekerasan atau pemaksaan. Setelah merasa dakwahnya cukup berhasil di Desa Sembalo, lalu beliau pindah ke kota Gresik dan tinggal di Desa Sawo. Selang beberapa lama, beliau menyiarkan Islam ke kalangan istana Majapahit. Kemudian beliau mendatangi Raja Majapahit dan menyampaikan kebenaran agama Islam. Akan tetapi, sang raja belum menerima ajakannya. Namun, sang raja memberikan penghargaan dengan memberikan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik, yang kemudian dikenal dengan nama Desa Gapura. Di tempat inilah Sunan Maulana Malik Ibrahim membuka pondok pesantren dan menyampaikan kebenaran Islam kepada masyarakat, dan di sini pula beliau wafat. Beliau wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi. Demikianlah anak-anak penjelasan tentang biografi Sunan Maulana Malik Ibrahim. Untuk pembahasan selanjutnya insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.